Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam semuanya. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran dalam rangka untuk memenuhi sertifikasi dosen. Kebetulan perkenalkan, nama saya adalah Tito Ardia Perdana. Saya adalah dosen di Universitas Haji Nuswantoro untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis untuk Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini adalah kelas pengantar ekonomi mikro, dan kali ini kita akan membahas mengenai teori produksi. Pertama-tama mungkin saya akan tunjukkan dulu untuk RPS-nya. Jadi sebentar. Ya, mungkin teman-teman semua sudah punya RPS-nya juga. Jadi di sini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan kodenya adalah B115206 dengan ada 6 CPL prodi, dengan ada 5 CPL mata kuliahnya. Kemudian untuk kali ini itu adalah materi pembelajarannya adalah di teori produksi dan juga kegiatan perusahaan. Sudah masuk di materi ke-8 begitu ya. Kemudian untuk sub CP mata kuliahnya adalah mahasiswa memahami dan juga mampu menjelaskan tentang teori produksi dan juga kegiatan perusahaan dengan indikatornya adalah ketepatan dalam menjelaskan tentang teori produksi dan juga kegiatan perusahaannya. Kemudian untuk secara umum pembelajarannya adalah yang pertama tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan adalah perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi, kemudian ada fungsi produksi. Jadi nanti akan ada fungsi-fungsi matriks begitu ya, kemudian ada produksi, contoh untuk produksi dengan satu faktor produksi yang hanya berubah, lalu ada yang faktor produksi dengan dua faktor produksi yang berubah, kemudian nanti ada prinsip peminimum biaya atau pemaksimalkan sisi produksinya begitu. Kemudian ini untuk RPS-nya sudah. Kemudian mata kuliah ini secara normal akan berjalan dengan 14 kali tatap muka. Untuk kali ini kita melakukan untuk daring dulu, secara online. Baik anak-anak, sudah siap ya untuk menerima pembelajaran? Siap, Pak. Ya, oke. Oke. Ya, oke. Untuk awalan dulu ya. Jadi karena kita berada di pengantar mikro, kemudian materinya tentang teori produksi, saya ingin membuat Anda itu punya angan-angan ataupun membayangkan bahwa Anda itu adalah seorang entrepreneur, ya, adalah seorang pengusaha. Karena jika Anda seorang entrepreneur, tentu kalau dari sisi ekonomi yang paling utama kan Anda tentu nanti akan berjualan. Anda ingin memaksimalkan profit ataupun laba dari sebuah perusahaan Anda, dan apa yang Anda jual berarti kan Anda berada dari sisi penawaran. Kenapa? Karena ya fokus dari teori produksi ini kita akan membahas tentang sisi penawaran, apa yang Anda tawarkan kepada pasar. Karena tentu Anda akan entah menjual barang ataupun menjual jasa begitu ya. Nah, di teori perusahaan ini atau di teori produksi ini kita akan membahas bagaimana perusahaan Anda itu akan membuat keputusan produksi yang nanti bisa meminimalkan biayanya. Kemudian kedua, dan tentu saja tergantung nanti bagaimana Anda menjalankan perusahaan Anda, biaya itu bisa bervariasi dengan outputnya. Anda misalnya kalau menjadi perusahaan yang dari tangan pertama begitu ya, tentu Anda akan sangat meminimalkan biaya karena Anda bisa ambil barang ataupun faktor produksi itu dari awal. Tapi kalau bayangkan Anda menjadi perusahaan di tengah, misalnya sebagai reseller, itu biayanya bisa akan sedikit lebih tinggi karena Anda berada di tengah. Atau misalnya Anda adalah perusahaan yang manufaktur, jadi sudah menerima barang dari perusahaan pertama, sudah berbentuk misalnya barang setengah jadi, kemudian Anda adalah perusahaan yang
membuat barang itu menjadi barang jadi yang Anda tawarkan langsung ke pasar. Kemudian nomor 3 tentu karakteristik penawaran pasarnya. Tentu kalau setelah materi ini kita akan bicara mengenai pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar oligopoli. Nah, jadi karakter penawaran pasar atau karakter masyarakatnya pun atau konsumen di masing-masing bentuk pasar berbeda. Nah, itu yang harus Anda ramu. Jadi perusahaan Anda mau bikin produk seperti apa, kemudian biayanya seperti apa, kemudian pasar tuh Anda berada di pasar yang seperti apa. Dan juga nomor 4 tentunya masalah regulasi bisnis. Misalnya tadi kalau Anda berada di pasar atau berada di perusahaan yang tengah dan Anda harus mendapatkan barang yang setengah jadi tadi atau bahan baku, misalnya bahan baku awal itu dari luar negeri, misalnya berarti Anda akan impor. Nah, bagaimana dengan perusahaan Anda? Anda berada di pasar perusahaan yang UMKM misalnya atau perusahaan yang sudah besar, kemudian misalnya ada masalah-masalah di regional Anda, misalnya regional Asia, regional ASEAN, atau bahkan mungkin sedang ada masalah di dunia bisnis, kemudian regulasinya berpihak yang sebelah ataupun mendukung Anda, kan tentu Anda akan ada masalah-masalah tentang regulasi tadi. Tuh. Jadi ini untuk bayangan awal bagaimana Anda harus bersikap dan juga melihat pasar Anda tuh berada di pasar seperti apa. Oke, dari sisi penjelasan awal dulu secara textbooknya dulu. Jadi Anda kan adalah manajer perusahaan. Perusahaan itu apa? Perusahaan adalah sebuah organisasi yang muncul ketika seseorang atau sekelompok orang memutuskan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi permintaan yang dirasakan. Ya, benar kan? Berarti kan Anda itu sekelompok orang, bisa persero, bisa PT, bisa CV, intinya adalah sebuah organisasi, bisa seorang atau sekelompok orang, sekelompok pemodal misalnya membentuk sebuah perusahaan. Kemudian Anda tentu memproduksi barang atau jasa yang nanti Anda akan jual. Berarti kan untuk memenuhi permintaan, memenuhi demand yang ada di pasar yang Anda masuki. Nah, sebagian besar perusahaan itu ada untuk menghasilkan keuntungan. Tapi produksi tidak terbatas pada satu perusahaan, karena kalau satu perusahaan saja tentu berarti jadi pasar monopoli. Tapi kalau perusahaannya banyak dan mungkin misalnya semua homogen, tentu nama pasar berbeda, berarti pasar persaingan sempurna. Dan produksi itu adalah proses di mana input di bahan baku tadi digabungkan, diproduksi ya, diubah. Nah, itu ada mulai produksi, kemudian berubah menjadi output. Nah, berarti Anda menawarkan barang atau jasa Anda ke pasar, itu output. Nah, faktor produksi yang kita bicarakan secara umum ada 3. Tenaga kerja, berarti kalau di bahasanya berarti ada karyawan, gitu ya. Dan tanah, berarti ya, atau bisa dikatakan sebagai modal, karena untuk teori produksi bisa dibayangkan ada 2. Jadi satu ada tenaga kerja, kedua adalah modal tadi. Jadi itu ada 2 faktor produksi yang secara umum kita bicarakan. Nah, produksi tentu secara bahasa adalah semua aktivitas untuk menciptakan barang dan jasa, ya kan? Dan fungsi produksi tadi Anda akan menemukan sebuah persamaan, tentu tabel ataupun gambar grafik gitu ya, yang menunjukkan kuantitas. Karena kita bicara produksi berarti kita bicara output, berarti ada total produksi. Nah, gitu kan. Berarti bisa mungkin kalau Anda perusahaan bergerak di bidang otomotif, berarti mungkin mobil gitu ya, roda 4, ada berapa mobil yang Anda produksi selama 1 bulan atau 1 tahun. Kalau Anda bicaranya karyawan, nanti akan bicara satu karyawan secara rata-rata produksi atau bisa menjual berapa kepada konsumen yang keluar dari dealer 1, 2, 3, tergantung Anda punya berapa dealer gitu ya. Kemudian dalam contoh ini misalnya kita contohkan lain yang misalnya yang baru-baru hangat tadi pagi ada beritanya soal sembako ya, misalnya harga cabai, harga pasar dadakan. Kita ambil misal produksi untuk pertanian, misal jagung, kelapa sawit, beras, kita bicara cabai, tomat, di mana input variabelnya tentu tenaga kerjanya. Terus kalau kita bicara input yang lain, misalnya faktor yang lain, berarti modal. Oh, kalau kita bicara produksi beras, tentu tanahnya ada berapa hektar, luasnya ada berapa.
Kalau perusahaan sawit ya tanahnya ada berapa hektar, berapa puluh ribu hektar kan gitu. Ya, kalau kita bicara produksi berarti penggabungan antara input variabel dan juga input yang tetap, barang-barang atau biaya tetap misalnya gitu. Nah, itu. Kalau kita bicara analisisnya jangka pendek berarti short run, kita hanya menghitung satu variabel saja. Paling gampang berarti tenaga kerja saja, modal dianggap tetap. Ya kayak ceteris paribus. Kalau tenaga kerjanya kita anggap bisa bervariasi. Misalnya untuk bulan pertama karena Anda masih contohnya di real life. Kalau misalnya Anda baru memulai perusahaan, memulai usaha, Anda masih punya modal terbatas misalnya. Nah, Anda mau meng-hire berapa karyawan kan gitu. Kemudian berlangsungnya waktu, perusahaan Anda mulai meluas. Nah, itu kan berarti penambahan tenaga kerja atau penambahan modal kan itu. Yang dihitung hanya satu variabel dulu. Tapi kalau sudah jangka panjang, tentu Anda akan mendapatkan banyak tawaran investor, kemudian Anda tenaga kerja bisa bertambah. Nah, itu baru kita menggabungkan dua variabel secara langsung. Tapi kalau untuk asumsi dari teori jangka pendek, berarti proses produksi hanya ada satu faktor yang bermain atau faktor produksi variabel yang bermain. Kemudian tentu berarti ada satu faktor lagi, kan ada dua faktor yang tetap dihitung, misalnya paling gampang modalnya dianggap tetap. Kemudian faktor produksi tersebut dikombinasikan untuk memproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu atau dalam jumlah tertentu. Misalnya untuk 3 bulan pertama kita punya target menjual 100 mobil, udah 4, udah berarti target 3 bulan ini bisa tercapai dari berapa tenaga kerja, berapa sales gitu ya. Nah, kan itu nanti bisa dihitung penambahannya berapa untuk mencapai target tertentu. Oke, dalam contoh lain misalnya di bawah ini adalah tanah, itu masuk ke faktor produksi tetap karena kita bicara yang jangka pendek. Tenaga kerja, contohnya kalau tadi misalnya penjualan mobil, penjualan dari sales yang Anda punya ada 10 misalnya, itu berapa penjualan dalam satu bulan berapa, kemudian 1 tahun berapa, itu dianggap sebagai variabel input. Contoh lain misalnya benih, pupuk ataupun sebagainya. Oke, produksi. Tadi saya sudah sedikit menyinggung soal Anda bentuk perusahaannya seperti apa gitu ya. Jadi kan teknologi produksi mengacu pada hubungan kuantitatif antara input dan output. Nah, di tengahnya Anda berarti memproduksi sesuatu, inputnya bahan baku, outputnya penawarannya, barangnya misalnya. Terserah kalau Anda perusahaannya adalah perusahaan yang rantai pertama, misalnya Anda berarti menawarkan barang Anda yang mungkin setengah jadi ke perusahaan lain untuk diproduksi menjadi barang jadi, jadi output Anda barang setengah jadi. Tapi kalau Anda di tengah, berarti input Anda adalah barang yang setengah jadi, kemudian Anda produksi menjadi barang jadi. Nah, tadi bentuk perusahaan Anda seperti apa? Apakah misalnya kalau perusahaan-perusahaan UMKM misalnya usaha menengah kecil gitu ya, mikro kecil menengah, mungkin masih menggunakan teknologi padat karya, jadi lebih bergantung pada karyawannya yang dibanyakan karena mungkin modalnya lebih sedikit, jadi modalnya terbatas gitu ya, kemudian lebih bergantung pada jumlah karyawan, ya tenaga manusia yang lebih banyak. Kemudian kalau mungkin perusahaan-perusahaannya sudah modern ya, sudah lebih besar gitu, bahkan sudah global gitu ya, sudah banyak di beberapa negara gitu, tentu modalnya akan sangat banyak sekali. Kesehatan finansial perusahaannya sangat sehat sekali. Mungkin banyak contoh-contoh yang sering kita lihat, misalnya di dalam perusahaan tersebut menggunakan banyak teknologi robot atau bahkan bantuan komputer, atau bahkan mungkin sekarang teknologinya AI. Mungkin yang baru sekarang misalnya kemarin ada beritanya ya, teknologi yang namanya mungkin Starlink ya, tapi bukan Starbucks tapi Starlink yang dari Elon Musk, itu di Indonesia terdaftar hanya ada 3 karyawan, tapi bisa dilihat itu adalah perusahaan yang dimiliki seseorang yang cukup visioner di dunia teknologi, memiliki teknologi yang sangat lebih pesat daripada yang kita punya untuk sisi internet. Misalnya kalau kita bicara Starlink-nya, ada
ada jaringan yang bahkan beberapa video sudah memperlihatkan kecepatan internetnya sangat tinggi sekali, tapi di Indonesia ini terdaftar hanya punya 3 karyawan. Nah, itu apa? Berarti kan modalnya sangat banyak untuk bikin roketnya bisa terbang ke angkasa, kemudian teknologi yang dimilikinya pun juga sangat banyak sekali, tapi tidak perlu modal yang tidak perlu tenaga manusia yang sangat banyak. Jadi padat modal, dia mungkin masuk ke padat modal. Jadi teknologi padat modal ini sangat bergantung pada modal ataupun rancangan si perusahaannya, tapi manusia bisa diminimalkan lah gitu ya. Jadi lebih sedikit untuk modal untuk manusianya, untuk atau karyawannya gitu ya. Mungkin hanya untuk administrasi atau mungkin kepala manajer di bagian Asia Pasifik misalnya gitu. Kemudian sisanya yang bagian karyawan yang lebih rendah lagi gitu. Oke, tadi kita sudah bicara input ada 2 ataupun 3, tenaga kerja, tanah dan modal. Kemudian ada yang berbentuk input tetap, ada yang berbentuk input variabel. Kemudian ada 2 contoh produksi ya, short run berarti kita hanya bicara 1 output, tapi kalau untuk long run kita bicara 2 input, bisa bervariasi, berganti-ganti, bertambah gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada yang bertanyakan sampai sini atau mungkin sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Lanjut. Oke. Ya, Pak. Ya, tadi kan berarti kita bicara soal perusahaan. Bagaimana produksi di perusahaan Anda itu berjalan ya. Berarti kan ada input, ada output, tengahnya produksi, proses produksi gitu ya. Berarti kalau harga output, berarti harga yang Anda jual itu akan menentukan total pendapatan dari perusahaan Anda. Kemudian kalau input, harga input, karena kita akan membeli bahan baku misalnya gitu ya, berarti akan menentukan total biaya dari perusahaan Anda yang harus keluarkan. Nah, itu kan berarti balance ya, ada harga output, berarti Anda mau jual berapa, kemudian dapat profit labanya, dan ada harga input, di harga bahan bakunya berapa. Dan jangan lupa, karena kan tentu akan ada modal atau karyawan yang harus Anda keluarkan, tergantung model Anda pakai padat karya atau padat modal. Nah, input dan teknik produksi menentukan total biaya dan metode produksi Anda. Kemudian kalau harga output itu menentukan total pendapatan. Kalau kita gabung semuanya, berarti total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Berarti kan harga output dikurangi dengan biaya Anda, harga input sama teknik produksi, menentukan total laba dari perusahaan Anda. Nah, problemnya adalah di ekonomi. Tentu yang harus diminimalkan adalah biayanya. Tentu untuk mendapatkan optimum laba ya, bukan laba maksimal, bahasanya bukan laba yang maksimal. Kalau laba maksimal kan tentu benar-benar sangat direndah-rendahkan ya, sangat diminimalkan, tapi bahasanya adalah laba yang optimum gitu ya, laba yang optimal gitu. Metode produksi yang optimal dan metode yang meminimalkan biaya gitu ya. Terus ya, berlaku perusahaan yang memaksimalkan laba adalah punya 3 keputusan. Jadi berapa banyak, berarti target Anda itu mau produksi berapa per bulan dan akumulasi 1 tahun. Jadi ada target perusahaan mau produksi berapa banyak, outputnya berapa. Kemudian tentu arah dari teknologi produksi yang mau Anda gunakan di dalam perusahaan Anda ini, apakah mau padat karya atau padat modal. Kemudian berapa banyak, berarti inputnya mau beli berapa banyak, tentu akan mempengaruhi berapa banyak barang atau jasa yang diproduksi, yang dikeluarkan berapa. Nah, berdasarkan definisi di atas dari 3 keputusan yang harus Anda ambil semua ini, maka tentu itu adalah rangkaian dari hubungan teknis antara input dengan output. Ada input, kemudian harus diproduksi, kemudian ada output. Ya, gitu kan. Oke, sudah cukup kita bicara mengenai teknis ataupun pembahasan mengenai di awal tentang teori produksi. Mulai kita akan bicara tentang fungsinya atau diagramnya, atau nanti bahkan ada tabelnya juga ya.
Jadi fungsi produksi, jadi hubungan tadi kan sudah ya, hubungan antara jumlah output dengan jumlah input. Output itu disimbolkan dengan Q gitu ya, dengan jumlah input yang dipergunakan. Nah, simbolnya adalah X1, X2, X3 dan sampai Xn atau X tak terhingga gitu ya. Yang secara matematis dapat dituliskan atau dibuat persamaan begitu ya. Q sama dengan fungsi dari, bukan Q sama dengan F dalam kurung, tapi Q adalah fungsi dari X1, X2, X3 sampai Xn. Nah, berarti kan X itu kan adalah input, input 1, input 2, input 3 sampai input N, dan Q-nya berarti outputnya, berarti laba Anda berapa, total produksi Anda berapa, kan itu. Nah, perlu dicatat juga bahwa input produksi itu hanyalah input yang tidak mengalami proses nilai tambah. Makanya kan X1, X2, X3, X4 sampai X1 terus. Kemudian dalam fungsi produksi pun juga tidak bisa dimasukkan material, karena sebab dalam fungsi produksi ada substitusi antar faktor produksi, dan juga karena tidak bisa disubstitusikan si materialnya antar material dengan input lain, maka material bukan input produksi gitu. Terus kalau mau disederhanakan ya, karena kan kita bicara terproduksi ada dua, input tetap, input variabel, ada tenaga kerja, ada modal ataupun tanah tadi ya. Nah, secara sederhana berarti X1, X2, X3 sampai Xn itu tentu di dalamnya akan ada kapital, jadi modal tadi, atau tenaga kerja, labor. Nah, berarti secara sederhana Q sama dengan fungsi dari K dan L. Nah, modal uang, biasanya modal tanah, modal macam itu disimbolkan dengan K yang besar, K kapital ya, K kapital. Kemudian tenaga kerja disimbolkan dengan L kapital, atau bahasanya labor. Di output sama dengan fungsi dari modal dan juga tenaga kerja, K dan L. Lebih sederhana seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan fungsi produksi apa, fungsinya adalah Q sama dengan fungsi dari K dan L. Oke, kita contohkan untuk fungsi produksi yang satu input variable gitu ya. Kalau variabelnya cuma satu, tadi sudah sedikit disinggung, maka yang bekerja atau bermain yang dihitung gitu ya, hanya dari tenaga kerja. Jadi dengan mengasumsikan hanya salah satu input saja yang menjadi konstan dalam jangka pendek, maka dapat dijelaskan hubungan input-output secara luas. Apabila input modal atau K ini dianggap tetap, jadi modal dianggap tetap, modal yang tetap. Misalnya kalau tadi pertanian sawah ya, beras gitu ya, jadi ada produsen beras gitu ya, beras premium, lahan akan dianggap tetap, lahan 1 hektar itu dianggap tetap tidak berubah. Yang berubah hanya jumlah petaninya, penggarap lahannya ada berapa orang, apakah satu Anda sendiri atau punya anak buah lain atau punya karyawan lain gitu. Jadi apabila modal atau K dianggap tetap, maka dalam jangka pendek fungsinya akan berubah, K-nya akan hilang, yang tetap adalah si L-nya, yang tetap di dalam fungsi adalah L. Jadi Q sama dengan fungsi dari L atau fungsi dari tenaga kerja. Nah, di awal tadi saya sudah singgung, misalnya ada sales, atau mungkin kalau di perusahaan perusahaan teh gitu ya, tenaga kerja Anda misalnya berarti kan adalah ibu-ibu atau bapak-bapak, mungkin yang paling sering adalah ibu-ibu, dalam satu hari bisa membuat tea bag atau kantong-kantong teh itu satu hari bisa target Anda 100 kantong gitu ya. Nah, kita lihat rata-rata produksinya berapa sih. Jadi di dalam teori produksi ada yang namanya average product of labor, atau ya jumlah rata-rata yang diproduksi oleh setiap unit faktor produksi variabel. Kalau kita bicara di fungsi produksi satu input variabel, tentu variabelnya berarti tenaga kerja. Jadi secara gampangnya satu tenaga kerja bisa memproduksi berapa, dan di total akan ketemu rata-rata. Anda punya 10 karyawan, satu orang yang karyawan pertama bisa produksi satu hari 100 kantong teh, karyawan kedua mungkin bisa 20, karyawan 3 30, karyawan 4 mungkin bisa 70. Nah, berarti dari semua tenaga kerja tadi total produksi Anda berapa? Tidak rata-rata kan
mungkin akan ada tenaga kerja yang cukup rajin, akan ada tenaga kerja yang kurang rajin, kemudian rata-rata produksi dalam 1 hari berapa, 1 bulan berapa, 1 tahun berapa. Dan kan bisa di dalam perusahaan Anda mungkin akan ada sedikit diskusi untuk apakah menambah karyawan atau tidak. Kira-kira begitu untuk menghitung itu. Kemudian tentu akan ada, tadi karena sudah singgung sedikit soal apakah menambah karyawan atau tidak, kan akan ada hitungan yang namanya marginal product of labor MPL ya. Jadi tambahan output yang dapat dihasilkan dengan menambahkan 1 unit lagi input tertentu. Mungkin tadi ada disimulasikan tadi ada 10 karyawan dalam 1 bulan bisa memproduksi 100.000 kantong teh. Nah, sudah hitung-hitungan secara average produknya berapa, Anda berencana untuk menambah lagi 1 karyawan jadi 11. Kemudian setelah disimulasikan 1 bulan ke depan ada penambahan sekitar 10.000 kantong teh jadi 110.000. Nah, berarti ada penambahan 10. Nanti berangsur lagi tambah 2, 3, 4, 5 sampai di mana tahap di mana jenuh. Karena kan modalnya tidak bertambah. Mungkin berarti perusahaannya tidak makin besar. Jadi modal kalau tadi misalnya sawah ya tetap sawahnya 1 hektar. Kalau Anda bekerja di produksi perusahaan teh mungkin luas lahan tempat produksi tehnya hanya 10 hektar persegi untuk kawasan pabrik tersebut dengan jumlah alat pembuat kantong tehnya misalnya sekian. Kemudian modal lainnya lagi penambahan bahan baku yang ada yang datang dari kebun hanya sekitar 10 ton ya 10 ton ya sudah. Berarti kan 10 ton akan diroyok oleh 11 orang atau bahkan sampai ke 20 orang. Tapi Anda berusaha menambah, tapi kan tetap modal di awalnya tetap sama. Anda akan menghitung penambahan 1 karyawan akan membuat perubahan di dalam total produksi berapa. Ya, ini kalau dicontohkan dari simulasi tabel gitu ya. Jadi kalau untuk faktor produksinya 1 variabel saja yang tetap dan 1 variabel yang berubah-ubah, contohkan untuk modalnya tanah, misalnya kalau pertanyaan dari tanah tetap 1 hektar, kemudian TK itu total tenaga kerja, kalau TP itu total produksi. Tenaga kerja ada simulasi 0 sampai 8 karyawan. Nah, untuk total produksinya dari 0 sampai 13 ton misalnya kalau beras 13 ton. Simulasinya bisa pertanian. Tentu Anda akan sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan akan menghitung average product of labor sama marginal product of labor. Jadi menghitung rata-rata karyawan Anda itu produksi berapa, kemudian penambahan 1 karyawan karena dari 0 sampai 8 itu ada penambahan total produksinya berapa. Berarti Anda akan menghitung TP dibagi dengan TK atau APL. Untuk MPL-nya berarti penambahannya delta TP dibagi dengan delta TK-nya. Akan ada simulasi hitungan seperti ini. Nah, di sini bisa terlihat berarti titik jenuhnya ada di karyawan ke-6. Karyawan ke-6 tidak lagi menambah produksi apa-apa. Karena di TP-nya pun jelas terlihat karyawan 5 bisa memproduksi sampai 17 ton. Menambah 1 karyawan lagi jadi 6 karyawan tetap stuck di 17 ton beras dalam misalnya 1 bulan gitu ya. Berarti MPL-nya tentu akan 0, APL-nya pun juga lebih kecil daripada yang APL 5 karyawan dan akan digambarkan seperti ini. Berarti akan ada titik jenuh. Jadi kayak kalau Anda masih ingat hukum the law of diminishing return, mungkin paling gampang disimulasikan dengan tegukan 1 akan sangat melepaskan dahaga dari haus Anda. Kemudian Anda mungkin akan jenuh atau mungkin mulai